Hai, you're listening to podcastnya Agropedia. Agrotekers, saat ini pencemaran lingkungan di Indonesia perlu segera mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Karena keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati pun ikut terdampak. Dapat kita bayangkan, secara global diperkirakan 10.000 ton merkuri per tahun mencemari lingkungan. Di Indonesia, sumbangan terbesar pencemaran merkuri sebanyak 37% berasal dari penambangan emas rakyat yang tersebar di sekitar 800 daerah. Sementara itu, 75% lahan pertanian di Indonesia sudah menjadi lahan kritis, sehingga kesuburan tanahnya terus menurun. Data menunjukkan 40% dari 106.000 hektar sawah di Pantura Jawa Barat tercemar logam berat. Kontaminan dari kelompok logam berat seperti timbal, kadmium, dan merkuri yang sulit mengalami degradasi secara alami paling banyak dijumpai dan paling berpotensi menimbulkan masalah lingkungan. Nah, menurut Dr. Nuril Hidayati, sebagai peneliti botani Pusat Penelitian Biologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, dalam orasi pengukuhan profesornya menjelaskan bahwa upaya reklamasi melalui revegetasi saja tidak menjamin hilangnya kontaminan dalam tanah walaupun kondisi lingkungan tampak membaik. Salah satu alternatif solusinya ialah menggunakan teknik fitoremediasi, yaitu teknik pembersihan limbah atau area terkontaminasi limbah dengan menggunakan tanaman hidup yang disebut tanaman akumulator. Fitoremediasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu phytoremediation. Kata ini tersusun atas dua bagian kata, yaitu phyto yang berasal dari kata Yunani, phyton atau tumbuhan, dan remediation yang berasal dari kata Latin remedium yang artinya menyembuhkan. Dalam hal ini, berarti juga menyelesaikan masalah dengan cara memperbaiki kesalahan atau kekurangan. Dengan demikian, fitoremediasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan tumbuhan atau menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar, baik itu senyawa organik maupun anorganik. Teknologi fitoremediasi lebih ekonomis dan tepat diterapkan di Indonesia, mengingat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang berpotensi sebagai tanaman hiperakumulator. Syarat suatu tumbuhan sebagai akumulator yaitu yang pertama, laju akumulasi harus tinggi, bahkan di lingkungan yang berkadar kontaminan rendah. Yang kedua, kemampuan mengakumulasi kontaminan, yaitu beberapa macam logam dengan kadar yang tinggi. Yang ketiga, tumbuh dengan cepat. Yang keempat, produksi biomasanya tinggi. Dan yang kelima, tahan hama dan penyakit. Adapun hasil kajian tim dari Direktorat Teknologi Lingkungan BPPT terhadap penerapan potensi fitoremediasi untuk memulihkan lingkungan tercemar, khususnya yang tercemar logam berat pada tahap pemilihan tumbuhan yang mempunyai daya serap dan akumulasi tinggi terhadap logam berat, merupakan prioritas yang sangat penting. Riset tanaman akumulator merkuri menemukan beberapa tanaman, yaitu Comelina nudiflora dengan potensi akumulasi 114 mg per tahun yang dapat menurunkan 73% kadar merkuri di sawah. Kemudian ada Salvinia molesta dengan potensi akumulasi 111 mg per tahun yang dapat menurunkan 84% merkuri. Dan Paspalum conjugatum dengan potensi akumulasi 107 mg per tahun yang dapat menurunkan 88% merkuri. Sementara jenis tanaman yang berpotensi sebagai akumulator timbal dan kadmium ialah Ipomoea fistulosa, Eichhornia crassipes, dan Ludwigia octofalvis. Teknik fitoremediasi berbasis tanaman hiperakumulator dapat diaplikasikan secara terpadu sesuai dengan lingkungan yang diremediasi untuk memperbesar peluang keberhasilan. Inovasi ini dapat memberikan dampak yang besar terhadap pengelolaan pencemaran lingkungan dengan menekankan pentingnya penyadartahuan masyarakat akan bahaya pencemaran dan mendorong keseriusan pemerintah dalam hal penerapan regulasi serta undang-undang pengelolaan lingkungan secara tegas dan konsisten
Juga diperlukan pendataan pencemaran secara lebih serius, objektif, dan transparan agar terkumpul basis data akurat yang terpusat dan dapat diakses secara nasional. Sebenarnya, ide mengenai penggunaan tumbuhan sebagai agensi pembersih lingkungan bukan hal yang baru. Sejak lama kita telah mengenal manfaat tumbuhan sebagai pengusir zat beracun di udara, sehingga adanya tumbuhan dianggap sebagai penyegar udara di sekitarnya. Dengan memperkuat sinergisme antar disiplin ilmu termasuk fisiologi tumbuhan, genetika molekuler, dan lainnya, maka pemanfaatan tumbuhan sebagai agensi pembersih lingkungan dapat makin diperluas cakupannya dan diperhitungkan manfaatnya dari segi rekayasa serta nilai ekonominya. Sebenarnya masih banyak macam-macam dari fitur remediasi itu sendiri. So, keep curious ya. See you!